يا أرحم الراحمين ارحمنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pecinta ilmu, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah hingga sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan hidup di dunia ini yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat salam kita sampaikan untuk junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pecinta ilmu dimanapun Anda berada, para pecinta ta'lim, mari kita bersama-sama meneruskan kajian kita, Kitab Nasha'ihul Ibad. Semoga pengarang kitab ini diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan membahas kali ini ada satu ucapan yang sangat bernilai datang dari seorang sahabat baginda Nabi, yakni Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengucapkan nasihat untuk kita semua. Walaupun ini ucapan dari seorang sahabat yang tidak sampai bernilai hadis, tetapi insya Allah isinya dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka kita menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man tarakat dunya ahabbahullah wa man tarakat dunuba ahabbahul malaikatu wa man hasamat tam'a 'anil muslimina ahabahul muslimuna. Ada 3 nasihat dalam ucapan beliau ini. Mari kita kaji lebih dalam lagi. Pertama, man tarakat dunya ahabbahullah. Siapa orang yang meninggalkan kesenangan dunia, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang meninggalkan kesenangan dunia, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama bahwa dunia ini tempatnya kesenangan. Tetapi kesenangan yang disuguhkan oleh dunia ini kesenangan yang umumnya menipu, ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Sesungguhnya tidaklah kehidupan dunia ini melainkan semuanya adalah menipu, ghurur, ya, seperti fata morgana. Kita tahu fata morgana itu kan satu bayangan yang menipu, ya. Kita kalau berjalan atau menggunakan kendaraan di terik matahari di tengah jalan itu, jalan beraspal itu, dari kejauhan kita melihat ada genangan air, ya. Genangan air. Tapi saat kita datang ke sana, kita sampai di tempat itu ternyata tidak ada. Itu fata morgana, ya. Dan itulah barangkali kehidupan dunia ini, gambaran kehidupan dunia ini. Kesenangan yang ada itu hakikatnya menipu. Karena kesenangan dunia ini akan memperdaya kita. Jangan sampai kita di dunia ini terbuai oleh kesenangan dunia yang membuat kita lalai dan lupa akan kesenangan hidup yang sebenarnya, yakni kesenangan akhirat. Kita semuanya ingin agar dunia bahagia, akhirat juga bahagia.
Kita boleh menikmati ke dunia ini, menikmati kesenangan dunia ini boleh. Ya. Kita boleh menikmati kesenangan yang disuguhkan oleh dunia ini. Dan itulah Allah menyediakan untuk manusia kesenangan dunia ini. Yang tidak boleh kalau sampai kesenangan dunia ini kemudian menipu kita, memperdaya kita, sehingga kita lupa kepada kesenangan akhirat yang kita harapkan dan kita tuju. Kita boleh bersenang-senang di dunia ini sekedarnya saja. Kita juga tidak mungkin di dunia sedih, berduka, sepanjang hidup tidak ada bahagianya, itu juga tidak benar ya. Kita bekerja, berangkat pagi, pulang sore mencari nafkah, banting tulang bekerja mencari uang, mencari kehidupan, kan dalam rangka mencari bahagia. Ya. Siapa orangnya di dunia ini yang gak mau bahagia? Saya kira gak ada. Siapa orangnya yang di dunia ini pengen sengsara? Saya kira tidak ada. Semua manusia, dia bekerja, mencari uang, mencari nafkah, mencari penghasilan dalam rangka apa? Meraih bahagia. Nah, kesenangan yang kita dapatkan di dunia ini janganlah kemudian membawa kita larut semakin dalam yang kemudian kita lupa kepada kesenangan akhirat. Nah, siapa orang yang meninggalkan kesenangan dunia, artinya dia lebih memfokuskan kepada akhirat ya, bukan berarti dia menanggalkan seluruhnya. Bukan berarti dia kemudian melepas kesenangan dunia ya. Kita butuh kesenangan dunia, tapi ala kadarnya saja. Siapa yang lebih memfokuskan kepada kesenangan akhirat, maka ahbahullah, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesenangan dunia yang kita temukan ini hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan tadi, jangan pernah seorang muslim dia larut di dalam kesenangan dunia sehingga dia lupa kepada tujuan yang sebenarnya, meraih kesenangan akhirat. Di dunia ini adalah ujian dari Allah ya, untuk menguji kita orang-orang yang beriman. Kalau di dunia ini kemudian kita terlarut di dalam kesenangan ini, maka kita termasuk orang-orang yang gagal menghadapi ujian. Jadi yang kita temukan di dunia ini semuanya ujian bagi orang-orang yang beriman. Kita menemukan bahagia, itu ujian. Kita menemukan derita, itu ujian. Kita menemukan kekayaan, itu ujian. Kita menemukan kemiskinan, itu ujian. Kita meraih kesuksesan, itu ujian. Kita mendapatkan kegagalan, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang beriman, apapun yang ia temu di dunia ini, itu semata-mata ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cuplikan kecil ya. Dalam Al-Quran itu diceritakan ada peperangan besar di zaman Raja Jalut laknatullah alaih ya. Ini ketika Nabi Daud masih anak-anak. Itu pernah ada suatu raja namanya Jalut yang oleh Al-Quran diceritakan. Raja yang sangat zolim ya. Persis seperti Fir'aun lah ya. Nah, Jalut ini raja yang sangat kejam. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi yang hidup di zaman itu ya, sebelum kenabian Nabi Daud alaihissalam, untuk memerangi Raja Jalut ini. Maka terpilih seorang pemuda soleh bernama Talut ya. Talut kemudian oleh Allah dipilih untuk berperang melawan pasukan Jalut yang sangat gagah perkasa itu. Nah, kemudian Talut ini karena langsung dipilih oleh Allah untuk menjadi panglima perang, dikumpulkan seluruh orangnya satu kota itu untuk berperang melawan pasukan Jalut yang luar biasa ini. Nah, diumumkanlah kapan perang terjadi ya. 1 minggu perang sebelum terjadi disiapkanlah berbagai macam persenjataan yang lengkap. Ada yang ngasah tombak, ada yang ngasah golok, ada yang ngasah panah, ada yang ngasah pedang,
ada yang ngasah tombak dan lain sebagainya sebagai alat untuk menghadapi pasukan Jalut. Kali ini sudah menindas ini seperti Firaun, ya, menindas orang-orang Mesir. Nah, ketika sampai saatnya tiba untuk berperang, itu pasukan Talut semua dikumpulkan di lapangan yang luas. Kemudian Talut berpidato di tengah-tengah pasukannya. Wahai pasukanku, orang-orang yang beriman, teguhkan iman kalian, kuatkan akidah kalian. Hari ini kita akan berangkat ke medan perang, berperang melawan Raja Jalut. Kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan imbalan yang sangat besar. Di depan kita ada surga yang pintunya Allah buka untuk kita orang-orang yang akan berperang. Jika di peperangan ini kalian meninggal dunia, maka yakinlah kalian telah masuk ke dalam pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuatkan iman kalian dan kesabaran kalian. Kita akan berperang melawan Raja Jalut. Namun ingat, kata Talut ini, kita akan menempuh satu perjalanan yang sangat jauh dan panjang. Nah, nanti di tengah-tengah jalan, kata aja Talut ini, di tengah-tengah jalan kita akan menemukan sebuah sungai yang airnya jernih, airnya adem, ya, airnya segar, dan kita akan menyeberangi sungai itu. Kalian boleh mandi di situ, kalian boleh minum di situ, tapi sekedarnya saja, karena kita hanya singgah sebentar di sungai itu. Kita akan kembali berangkat untuk menuju medan perang. Siap semuanya? Siap, wahai Tuan Talut. Nah, itu kemudian setelah sudah siap semuanya, pasukan Talut bergerak untuk menuju medan perang. Jalan kaki dalam waktu yang cukup lama karena memang panjang, ya, jauh tempat medan perangnya itu. Dan benar apa yang dikatakan oleh Talut itu. Ketika jalan puluhan kilometer, kemudian mereka menemukan sungai yang melintang. Menghadapi terik panas yang begitu luar biasa, mereka berkeringat, bahkan sebagian mereka sudah haus, ya, menempuh gurun pasir yang sangat tandus itu. Panas luar biasa. Bayangkan ketika panas, gersang, orang sedang merasakan gerah yang luar biasa, tiba-tiba menemukan sungai yang airnya jernih. Apa yang terjadi? Pasti kita akan berendam di dalamnya, itu menikmati asiknya air sungai itu. Nah, ketika sampai di sungai itu, betul, mereka semua kaget dan gembira, berbinar mata mereka melihat di depan mereka ada sungai. Berhubung mereka sudah berhari-hari menempuh, ya, satu jalan yang tandus dan panas, menemukan air yang jernih luar biasa. Ada mereka beramai-ramai masuk ke dalam sungai tadi. Ada yang mandi, ada yang berendam, ada yang minum sepuasnya, ada yang bermain-main di air. Nah, setelah beberapa jam mereka menikmati, ya, segarnya air sungai itu, kemudian Talut kembali menyiapkan pasukannya. Pasukan kaumku, kaum muslimin, kita segera berangkat. Semua kalian segera untuk naik dari sungai ini. Orang-orang yang beriman yang mendengar seruan Talut ini segera berangkat, ya. Mereka beramai-ramai untuk naik dari sungai tadi. Tetapi banyak pula mereka yang bandel, ya. Saking asiknya mereka menikmati segarnya air sungai itu, sampai seruan dari Talut ini nggak didengar. Ayo semuanya bangun, semuanya berangkat, semuanya naik dari sungai ini. Mereka asik bermain-main, ada yang berendam, ada yang mandi, terus, ya, menikmati segarnya air sungai tadi. Berkali-kali Talut memperingatkan, ayo semuanya, kita akan segera berangkat berperang menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang berbisik, sudahlah, biarkan saja itu Talut sama pasukan yang lain, kita lagi menikmati asik, udah jangan hiraukan, sudahlah, sudah, pura-pura nggak dengar saja, pura-pura nggak mendengar saja. Sekali lagi Talut berteriak, wahai pasukanku, hayo kita berangkat untuk berperang melawan pasukan Jalut.
ya orang yang beriman yang taat sami'na wa ata'na, ya mereka segera naik dari sungai, mereka kembali bergegas melanjutkan perjalanan menuju medan perang. Nah, inilah gambaran dunia ya. Gambaran dunia. Banyak orang yang larut ke dalam damainya dunia, larut dalam indahnya dunia, sehingga panggilan Allah tidak mereka dengar gitu. Nah, seperti pasukan Talut tadi, dari sekian ribu pasukan kaum muslimin, hanya beberapa persen yang ikut berperang, yang lainnya kemudian tertinggal di dalam sungai tadi, nggak mau menghiraukan panggilan dari Talut. Kata Talut, sudahlah, mereka sudah nggak mendengar seruanku, yuk kita berangkat. Tapi Tuan Talut, kita nggak banyak pasukan, bisa kalah kita ini. Sudahlah, kita pasrahkan kepada Allah. Percuma mereka tidak mendengar ucapanku, biarkan mereka menikmati indahnya dan segarnya air sungai tadi. Kita berangkat saja apa adanya. Berangkat pasukan Talut ini dengan jumlah yang sangat sedikit. Kebanyakan mereka nyangsang, mereka asik berenang, berendam di dalam air sungai tadi. Barangkali ini kehidupan dunia seperti ini. Ya, banyak orang yang terlalu larut di dalamnya, kemudian dia lupa akan tujuan yang sebenarnya. Dunia ini kan hanya halte saja ya. Kita tinggal di halte, apakah untuk berlama-lama? Kan tidak. Orang singgah di halte itu kan sementara nunggu kendaraan. Dan kita ini masih panjang perjalanan itu ya. Karena kita menempuh berbagai macam lapisan alam kita ini, dari mulai alam ruh ya. Dari alam ruh kita pindah ke alam rahim ibu kita. Dari alam rahim kita pindah ke alam dunia ini. Dari alam dunia kita akan dipindahkan ke alam barzah, alam kubur. Dari alam kubur kita akan dipindahkan ke alam padang mahsyar. Dari padang mahsyar kita akan dipindahkan ke alam akhirat, baik itu neraka maupun surga. Panjang betul kita ini. Nah, saat ini kita sedang menunggu kapan kendaraan akan datang di tengah-tengah kita. Kita sedang di halte ini. Haltenya namanya dunia. Dan saudara-saudara kita banyak yang sudah berangkat dari halte dunia ini untuk menuju ya, tempat yang berikutnya ya, yakni yang disebut dengan alam barzah. Semua kita sedang duduk di halte akan nunggu kendaraan namanya keranda jenazah. Katil kita bilang, itu kan kendaraan yang semua ditunggu ya. Kita sedang di halte dan satu persatu kita akan diangkut oleh kendaraan keranda tadi untuk menuju tempat yang kita tuju, yakni alam barzah. Nah, di halte kita jangan lalai ya. Dunia ini melalaikan kita, maka kita jangan lalai ya. Maka benar, siapa yang memfokuskan kepada kesenangan akhirat, dia lebih mengenyampingkan kesenangan dunia, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menikmati tidur ya. Tidur kan nikmat ya. Iya kan? Kenikmatan yang sangat begitu lezat di dunia ini diantaranya adalah tidur. Apalagi tidur malam itu kan. Tapi kita nggak sebebas itu menikmati tidur malam. Ada batasnya, ada waktunya di mana kita harus bangun untuk segera menghadap Allah. Syukur-syukur sepertiga malam kita bangun melaksanakan tahajud itu lebih baik. Ya. Maka orang yang bertahajud itu orang yang meninggalkan kesenangan dunia itu. Berupa kenikmatan tidur. Dia bisa bangkit dari tempat tidurnya, dia buka selimutnya. Padahal teman-temannya, saudaranya masih tidur ya. Masih dibuai mimpi, tapi dia langsung bangun di sepertiga malam yang akhir. Dia singkap selimutnya, dia ambil air wudhu, melaksanakan ibadah, sholat tahajud. Ini contoh orang yang meninggalkan kesenangan dunia. Ya, contoh kecil ya. Tetapi bagi orang yang terbuai oleh kesenangan dunia, jangankan tahajud, subuh pun lewat. Ya. Begitu bangun jam 6 pagi, begitu bangun jam 7 pagi, subuhnya kapan?
Boro-boro dia tahajud subuh pun gak sempat. Ini contoh orang yang terbuai oleh kesenangan dunia. Kita dibatasi ya. Kesenangan dunia ini ada batasnya. Allah membatasi. Jangan sampai kita sampai melampaui batas itu. Kita makan. Itu kan kesenangan dunia. Tapi apa? Ada batasnya. Kapan saatnya kita berhenti untuk makan dan lebih kita berbagi kepada sesama. Orang yang hanya menikmati kesenangan dunia sendiri saja, makan asik, sementara dia nggak peduli dengan tetangganya yang kelaparan misalnya, kan ini orang yang melampaui batas. Dia merasa bahwa yang dia makan itu adalah hak patennya dia, 100% rezekinya dia. Dia nggak sadar bahwa rezekinya dia juga ada hak orang lain yang membutuhkan itu. Jadi kesenangan dunia ini adalah illa mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu, kesenangan yang sesaat, kesenangan yang sekejap mata, kesenangan yang tidak abadi. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Tidak ada yang abadi. Apa yang bisa bertahan lama di dunia ini? Umur kita semakin bertambah, kulit kita yang semula kencang akan lentur. Memasuki usia tua, kemana tenaga kita? Semua akan berakhir. Kita punya suara bagus. Iya, memasuki usia tua, berubah parau suara kita. Wajah kita begitu indah, banyak yang kagum misalnya. Ya. Tapi memasuki usia tua, ya wayahnya kita akan berubah segalanya. Ada batasnya. Jadi orang kaya ada batasnya. Jadi pejabat tinggi ada batasnya. Jadi orang hebat ada batasnya. Jadi orang kuat ada batasnya. Ya. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Jadi siapa orang yang meninggalkan kesenangan dunia, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa man taraka dzunuba habahullahul malaikatu, kata Utsman bin Affan. Siapa orang yang menghindari dosa-dosa, dia akan dicintai oleh para malaikat. Siapa orang yang menghindari dosa-dosa, dia akan disenangi oleh para malaikat. Dulu ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, wahai malaikatku, sesungguhnya aku akan menciptakan satu makhluk baru. Waktu itu Nabi Adam belum diciptakan ya. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah itu memberikan pengumuman kepada para malaikat, sesungguhnya aku wahai malaikat akan menciptakan makhluk baru bernama manusia. Nah, entah kenapa tiba-tiba malaikat itu punya feeling ya, punya dugaan, punya analisa bahwa malaikat ini punya pemikiran jangan-jangan manusia ini makhluk yang perusak ini. Ya. Mereka sudah punya feeling, sudah punya firasat bahwa manusia ini akan jadi makhluk perusak. Sehingga malaikat kemudian sempat, ya bukan protes ya, menyampaikan aspirasi mereka lah kalau cara kita ya. Menyampaikan aspirasi, wahai Allah, kenapa engkau akan menciptakan makhluk yang nanti akan menumpahkan darah? Makhluk yang nanti akan bikin onar, yang akan perang menumpahkan darah, membuat kerusakan di dunia ini. Ataj'alu fiha wa yufsidu masfiku dima. Kenapa engkau menciptakan makhluk yang nanti akan bikin kacau dunia ini? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah, kata malaikat. Bukankah kami ya Allah sudah banyak bertasbih kepadamu, sudah banyak beribadah kepadamu? Kalau cara kita, kami kurang apa sih ya Allah, sampai engkau akan menciptakan makhluk baru yang menurut feeling kami, makhluk baru ini akan menciptakan kerusakan, akan saling menumpahkan darah. Ini feeling malaikat ternyata ada benarnya juga. Ada benarnya juga. Nah, kita lihat manusia ini kan punya tabiat yang tidak baik, suka merusak kita ini.
Bumi ini kan semakin panas ya. Apa yang disebut dengan global warming ini terjadi. Ya, pemanasan global. Bumi semakin panas. Karena apa? Di kota-kota besar hampir semua bangunan tertutup kaca ini. Ya. Dan ternyata gedung-gedung yang berkaca ini akan sangat berakibat tidak baik. Karena apa? Cahaya matahari yang sampai ke kaca ini akan memantul dan pantulannya sangat berbahaya. Sehingga bumi akan semakin panas. Akibatnya gunung es di kutub utara, kutub selatan terancam bisa meleleh. Bayangkan kalau gunung es di kutub utara, di kutub selatan semakin terkikis, semakin meleleh, maka air debitnya akan semakin berlebihan dan bisa terjadi banjir di mana-mana. Ini kan ulah tangan dari manusia. Ya. Ulah dari tangan-tangan manusia yang banyak menebar kerusakan. Dan ini feeling malaikat yang dulu mereka aspirasikan di hadapan Allah. Ya Allah, kenapa engkau ciptakan makhluk yang nantinya akan bikin onar? Makhluk akan bikin kerusakan di permukaan bumi ini. Dan itu pun terjadi. Makanya malaikat akan senang. Malaikat akan senang kalau melihat ada sekumpulan manusia yang dia beribadah kepada Allah. Ya. Sehingga dalam satu hadis qudsi Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikatku, lihat hamba-hambaku yang dulu kau sangka dia akan durhaka. Lihat, tengah malam dia sedang beribadah, sedang beristighfar, mereka minta ampun kepadaku. Lihat mereka sedang sujud di waktu siang, sujud di waktu sore, sujud di waktu senja, sujud di waktu malam, bahkan mereka di tengah malam sujud kepadaku. Fajar datang mereka pun sujud kepadaku, beristighfar mereka kepadaku, minta ampun kepadaku. Lihat para malaikatku, mereka beribadah kepadaku walaupun mereka dalam kondisi menikmati kesenangan dunia. Nah, malaikat disebut ini kan agak malu ya. Agak malu kalau cara kita, tapi malaikat kan gak punya nafsu. Mereka yang oleh malaikat diduga akan membuat kerusakan, ternyata gak semuanya. Gak semua manusia itu bertabiat merusak. Banyak manusia yang kemudian melakukan reboisasi, penghijauan, memelihara alam dengan sebaik-baiknya. Ketika mereka mengeruk sumber daya alam, mereka juga memperhatikan keseimbangan alam banyak. Ya. Bahkan sekarang ini dunia sedang gencar-gencarnya melakukan penghijauan bumi ini, agar global warming itu akan bisa teratasi dengan baik. Dan di Indonesia, negara kita ini juga pemerintah terus gencar melakukan yang namanya penghijauan, memelihara alam, ya. Memelihara alam agar alam ini terawasi dengan baik, terpelihara dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kerusakan. Dan itulah yang menjadi nilai plus dari manusia yang oleh malaikat pun kagum. Cara kita iya ya, yang dulu kita sangka manusia itu semuanya akan jadi perusak. Ternyata tidak semuanya. Banyak manusia yang berhati mulia, yang dia mengelola alam dengan baik, yang dia meninggalkan kesenangan dunia, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat pun akan senang. Bahkan malaikat ini dia akan selalu berkunjung ke rumah-rumah kaum muslimin yang dia berbuat baik, yang beribadah ya. Bahkan dalam satu hadis, malaikat senantiasa berkumpul di tengah-tengah manusia yang sedang berzikir kepada Allah, sedang bertasbih kepada Allah, sedang bertaqarrub ilallah, mereka ikut di dalamnya. Jadi satu majelis kalau dalamnya ada zikrullah, disitulah malaikat akan suka. Bahkan ketika pelaksanaan ibadah haji, mereka pun banyak yang ikut tawaf ya, hanya kita nggak ngelihat. Ya. Mereka senantiasa mengikuti ibadah-ibadah kita, orang-orang yang beriman ini. Jadi siapa yang menghindari dosa, ahabahul malaikat, dia akan dicintai oleh para malaikat. Dan yang ketiga, man hasamat tam'a 'anil muslimina ahabahul muslimuna.
Siapa yang menyingkirkan sifat tamak dari milik umat Islam, dia akan dicintai oleh mereka umat Islam. Tamak ini serakah ya. Kita bisa lihat dari bahasa Arabnya, tamak itu toma ya. To, mim, ain. Toma. Coba lihat toma ini kan 3 huruf ya. To, mim, ain. To ini kan huruf yang memiliki perut besar. Ya. Huruf yang memiliki perut besar. Orang toma itu seperti huruf to ini. Badannya kecil, perutnya besar. Itu huruf to. Lambang tadi toma, orang yang tamak, orang yang rakus. Mim itu kan huruf yang buntutnya panjang, lubangnya kecil. Artinya apa? Dia masih punya lubang di tengah-tengah. Biarpun dia digandeng kanan kiri, huruf mim tetap berlubang. Biarpun kecil, lubangnya ada itu. Orang yang tomak selalu nggak akan pernah rapat, selalu berlubang. Selalu merasa kurang dan kurang. Ain. Coba lihat ain seperti apa. Mulutnya menganga, perutnya besar itu ain. Itu persis karakteristik dari orang-orang tomak itu. To ya, perutnya besar. Mim, lubangnya ada tengah-tengahnya. Ain, mulutnya menganga ya, mangap, kemudian perutnya besar. Orang tomak itu diisi apapun nggak akan pernah penuh. Orang dia rakus ya. Orang rakus ini diisi berapapun akan selalu kurang, wong rakus. Ya. Para pejabat-pejabat kita, mohon maaf ya, yang mereka tersandung kasus korupsi, pejabat kita yang masuk penjara, masuk bui, apakah mereka orang miskin? Tidak. Gaji mereka di atas rata-rata kita. Miliaran gaji mereka. Kenapa sampai hati dia korupsi, makan uang negara, makan uang rakyat? Karena dia merasa miskin, merasa masih kurang. Jadi betul ya, kunci menjadi orang kaya itu bukan dari harta ya. Laisal ghina an kasratil ardi, kata Nabi itu. Orang yang kaya bukan orang yang banyak hartanya. Orang yang kaya bukan orang yang berlimpah ruah kekayaannya. Tetapi orang yang kaya adalah orang yang selalu merasa terpenuhi apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kaya itu orang yang merasa dirinya cukup dengan apa yang diberikan kepada Allah. Walakinnal ghina nafsi, kata Nabi. Sesungguhnya orang yang kaya, mereka yang kaya diri, kaya hati. Ya. Biarpun dia rumahnya sederhana, gajinya pas-pasan, makan pun jarang makan yang enak. Tapi mereka sehat, tidak punya utang, merasa hidupnya itu terpenuhi ya, tercukupi segalanya, dialah orang kaya. Walaupun mungkin di mata orang lain dia orang miskin ya, rumahnya reot ya, makanan juga sederhana, gajinya pas-pasan, tapi dengan gaji yang pas-pasan itu dia merasa tercukupi semuanya, tidak kemudian tamak dan rakus. Inilah orang kaya. Adapun orang yang kaya raya yang kemudian dia menikmati harta orang, merampas hak orang, rezeki orang diambil oleh dia. Dia nggak peduli orang lain kekurangan, dia sebetulnya masih miskin dia. Kaya mah kelihatannya mobilnya mewah, rumahnya megah, gajinya berlimpah ruah, uangnya berlipat ganda, di mana-mana ada tabungannya, di mana-mana banyak hartanya, kendaraannya pun bermacam-macam. Tetapi kalau dia merasa kurang, dan merasa kurang, dia orang miskin. Dia mungkin nggak mau dikatakan orang miskin, kami orang kaya. Ya, lihat rumah kami megah kayak istana. Iya, tapi kalau masih ngambil punya orang, berarti ente masih miskin, masih kurang. Ente banyak orang melarat. Ente orang melarat. Ya. Lihat orang yang kaya itu, orang yang sederhana hidupnya, tapi dia cukup dengan apa yang Allah berikan. Itulah orang yang kaya sesungguhnya.